Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Sapaan Gembala malam ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan malam ini. Mengangkat syukur kami untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Saat ini kami membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami membaca, kami renungkan malam ini, boleh kami mengerti, kami pedomani dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan, biar kami terberkati bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 46, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 46, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya, dibawanya lah ke Mesir. Sampai sini akan jawab pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang mendengarkannya, merenungkannya, dan mengamalkan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Tema kita malam ini, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, jika kita melihat perjalanan hidup Yakub, kita temukan bahwa kehidupan Yakub tidaklah baik-baik amat atau mulus-mulus saja. Karena ketika muda, dia memperdaya kakaknya Esau untuk menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Bahkan menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat hak kesulungan bagi dirinya. Sebagai kepala rumah tangga atau ayah, Yakub bersikap tidak adil dengan mengistimewakan Yusuf dan Benyamin, anak yang lahir dari rahim dari istrinya Rahel yang dicintainya itu. Namun saudaraku yang kekasih, yang menarik dalam perjalanan hidup Yakub adalah penyertaan Tuhan tetap dialami. Dan Tuhan menyertai Yakub dalam perjalanan hidupnya. Mengapa? Ada janji Tuhan yang diberikan kepada Yakub sejak dalam kandungannya. Bisa kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Untuk bangsa yang satu akan lebih kuat dari bangsa yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Saudara,
nubuatan ini disampaikan kepada ibu Yakub ketika Yakub dikandung. Dan tidak heran ketika dalam perjalanan pelariannya pun Tuhan tetap menyertai dia dalam perjalanannya dengan menyatakan dirinya kepadanya untuk meneguhkan hatinya sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepadanya. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 15. Artinya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sekali Allah berjanji menyertai saudara dan saya, seterusnya Dia tetap akan menyertai kita. Amin. Bandingkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, Rasul Paulus katakan bahwa firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, masalahnya adalah apakah kita meyakini janji penyertaan Tuhan dan mau menghidupi dalam perjalanan kehidupan kita? Mari kita melihat dan mempelajari cara Yakub berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, Yakub meneguhkan hatinya. Bisa kita lihat dalam pasal 45 ayat yang ke-28. Artinya, untuk mengikuti kehendak Tuhan, janganlah kita melihat keterbatasan kita. Sudah tua, merasa tidak mampu, tidak terpelajar, sederhana, dan lain sebagainya. Alkitab katakan, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Catat itu. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Kejadian 45, 27-28. Jadi saudaraku, bagian kita adalah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan hatimu, bangun imanmu, dan yakini bahwa bersama Tuhan kita bisa. Amin. Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, Yakub mengucap syukur dan minta petunjuk Tuhan. Saudara, bagian yang kedua ini tidaklah kalah penting. Bahwa ketika mau berjalan dalam kehendak Tuhan, walaupun di depan sukacita besar telah menanti kita, tetaplah meminta pimpinan Tuhan agar langkah ataupun keputusan yang saudara ambil tidaklah keliru atau salah. Kita melihat Yakub ketika dia menerima berita besar bahwa anaknya Yusuf masih hidup, dia akan berjumpa dengan dia di Mesir, yang selama ini dikatakan bahwa sudah meninggal, mati. Namun Yakub tidaklah lupa diri, tetapi tetap mencari wajah Tuhan dan tuntunannya dengan cara mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Kita lihat dalam pasal 46 ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Saudara, ini bukti lagi bahwa Yakub tidak tergopoh-gopoh melangkah, senantiasa mencari petunjuk Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam Keluaran pasal 33 ayat 15-17. Ketika Musa disuruh untuk menuntun bangsanya menuju ke tanah Kanaan, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah engkau katakan itu akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Luar biasa, saudaraku. Dengan tuntunan pimpinan Tuhanlah kita mengerti persis arah kemana kehendak Tuhan yang patut dituju. Yang ketiga, Yakub mendapat peneguhan janji Tuhan dalam perjalanannya. Saudara, karena Yakub tahu mengutamakan Tuhan dan senantiasa meminta petunjuk dalam setiap langkah hidupnya, maka Tuhan menghargai itu, dan Yakub mendapat peneguhan dari Tuhan akan rencana perjalanannya yang panjang itu. Bisa kita lihat dalam Kejadian 46 ayat 2-4. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Tuhan ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudara, Salomo katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal Sulaiman 16 ayat yang ketiga. Keempat, Yakub berangkat ke Mesir dengan keyakinan yang pasti dari Tuhan. Kejadian 46 ayat 5-7. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Saudara, dengan firman yang Yakub terima itu, yang meneguhkan dia, memberikan dia semangat yang luar biasa, menempuh perjalanan yang panjang dengan satu keyakinan yang pasti. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janjinya. Terpujilah Tuhan. Saudara, akibat berjalan sesuai kehendak Tuhan, ada 4 hal yang saya catat di situ. Yang pertama, Yakub dan anak cucunya sampai di Mesir dengan selamat. Pasal 46 ayat 28. Yang kedua, mereka mendapat tanah yang subur Mesir, tanah Gosen. Yang ketiga, Yakub bertemu dengan anaknya Yusuf yang 17 tahun dikatakan meninggal. Yang keempat, Yakub siap meninggalkan dunia fana karena Tuhan telah menjawab doanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu sudah Engkau perdengarkan buat kami malam ini. Tolong apalah kami agar supaya kami belajar mengikuti rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Karena hanya oleh tuntunan kasih-Mu lah kami bisa menjalani kehidupan ini yang penuh kedamaian, penuh ketenangan. Terutama malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat. Mari lindungi kami Tuhan, diberkatilah apalah kami masing-masing dalam perjalanan kehidupan kami, dalam istirahat kami. Jauhkanlah kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, musibah menimpa kami. Biarlah damai sejahtera yang memenuhi akal itu melingkupi kami dalam istirahat kami malam ini, sehingga semua umat-Mu boleh menikmati kedamaian ketenangan dalam istirahat.
terhindar dari semua yang tidak diinginkan terjadi. Kuasa kegelapan roh jahat terhindar kami Tuhan. Dan esok kami bangun dengan kesegaran yang baru, menunaikan tugas yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan kami bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti terjemahkan firman dalam kehidupan umat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, sehingga umat-Mu boleh menikmati kebenaran firman dalam kehidupan mereka. Segala puji bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai sekian ibadah kita. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Amin.